Ini adalah Museum Pancasila Sakti yang dibangun untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September 1965. Dan mobil ini digunakan untuk menculik para jenderal pada saat itu. Lalu ada dapur umum, dan dapur umum ini digunakan oleh anggota PKI pada saat itu. Fungsinya untuk menyediakan makanan dan logistik selama mereka berada di kawasan Lubang Buaya. Ini menunjukkan bahwa aksi tersebut direncanakan dan benar-benar terorganisir. Dan inilah tempat penyiksaan, di mana para jenderal dan perwira dieksekusi oleh para PKI. Di lokasi ini, para perwira ditahan dan mengalami banyak penyiksaan sebelum dibunuh. Tempat ini menjadi bukti hilangnya nilai kemanusiaan dalam konflik ideologi. Dan ini adalah Lubang Buaya, tempat para jasad para perwira dibuang. Mobil ini adalah mobil yang digunakan saat beliau diculik dari kediamannya. Sedangkan ini bukti peran Soeharto dalam pengamanan situasi pasca peristiwa tersebut. Lalu ada Museum Pengkhianatan dan ilustrasi penembakan. Di dalamnya terdapat ilustrasi yang menampilkan kronologi penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan para perwira TNI. Disajikan sebagai edukasi agar tragedi ini tidak dilupakan oleh generasi berikutnya. Ini adalah ilustrasi penggerebekan yang dilakukan secara serentak pada malam hingga dini hari, 30 September 1965. Para pelaku datang menggunakan seragam dan kendaraan militer, lalu mengaku sebagai pasukan resmi dengan perintah menghadap presiden. Pintu rumah mereka diketuk, keluarga dibangunkan, dan suasana dibuat tergesa. Saat beberapa jenderal meminta surat perintah, situasi berubah menjadi pemaksaan. Keluarga dijauhkan, rumah dikuasai sementara, dan para jenderal dibawa keluar menuju kendaraan militer. Mereka tidak ditangkap di medan perang, melainkan digerebek di rumahnya sendiri. Semua target kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya. Operasi ini menunjukkan bahwa kekerasan dapat dijalankan dengan penyamaran sebagai kewenangan negara. Lalu para jenderal dibawa menggunakan kendaraan militer menuju kawasan Lubang Buaya. Di lokasi inilah mereka ditahan dan diinterogasi. Tidak ada proses hukum, tidak ada pengadilan, dan para perwira tersebut kemudian dieksekusi.
Ini adalah pakaian organisasi yang berafiliasi dengan PKI, dipajang sebagai bukti sejarah peristiwa 1965. Dan yang terakhir adalah baju, atribut, dan barang-barang ini saksi terakhir kehidupan perwira sebelum semuanya direnggut secara paksa. Mereka tidak sedang bertempur, tidak mengangkat senjata, dan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Mereka diambil dari rumahnya sendiri, dari keluarga yang masih terlelap, lalu dihadapkan pada akhir yang tidak manusiawi. Benda-benda ini kini diam, namun menyimpan cerita tentang pengabdian yang terputus, nyawa yang hilang, dan luka yang ditinggalkan bagi bangsa. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa ketika kekuasaan dan ideologi mengalahkan kemanusiaan, yang hancur bukan hanya individu, tetapi nurani sebuah negara.